benar. Aku. Apa kamu punya aku ke saya? Kita. Oh gini. Ini deh. Gimana? Lumayan masuk. Oke. Oke, terima kasih Ajeng. Siapapun perlu memeriksa kondisi kesehatannya secara berkala ya, Sobat K. Khusus wanita nih, bisa jadi suatu ketika berhenti mengalami menstruasi. Nah, kalau hal itu terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Alangkah baiknya segera melakukan pemeriksaan dong. Bisa jadi Sobat K mengalami menopause. Nah, BTS berbagi tips sehat edisi kali ini kita akan mengulas tentang menopause, bagaimana hidup sehat selama menopause. Tentunya saya nggak sendirian bersama Dr. Pamela Stefani Sidarta SPOG, dokter spesialis obstetri ginekologi Siloam Hospitals Jember. Ada juga Mbak Fitria Dwi Jayanti selaku marketing communication. Selamat sore. Selamat sore Mas Iksan. Salam sehat ya, Dokter Pamela, Mbak Fitri. Selamat sore. Salam sehat juga. Iya, luar biasa. Ini kita semangat banget hari ini. Ini Apa kalau karena jauh terdengar ya? masih aman kok ya kan ya, suaranya masih aman ya. Tapi Karena terlalu lembut jadi sampai nggak kedengaran. oh enggak, kualitasnya kayaknya bagus. Mereknya apa ya Om? Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrolin tentang menopause nih ya. Jadi misalkan Sobat K yang punya pertanyaan seputar menopause boleh langsung WhatsApp ke 0811 378 1029. Ini ada personel baru lagi di pojok sana ya. Selamat sore Sobat K, Mas Iksan dan juga dokter. Ya, jadi kalau minggu kemarin sempat disinggung oleh Mbak Rina, ada sesuatu yang baru. Yang baru adalah markomnya ya. Tapi tenang aja Sobat, kayak kita bakal memberikan juga informasi-informasi menarik, promo-promo seputar Siloam Hospitals Jember. Jadi nantikan selama 1 jam ke depan ini. Untuk edisi-edisi sebelumnya, kalau misalkan Sobat K kelewatan bisa kembali ngecek langsung, bisa ditonton lagi lewat YouTube channel KI Radio atau bisa juga lewat YouTube channelnya Siloam Hospitals Jember. Kalau ngobrolin soal menopause mungkin nggak semuanya bisa paham ya dok ya. Kita boleh kasih pengantar dulu nih definisi menopause-nya ini. Ya. Menopause sendiri adalah suatu kondisi di mana wanita yang awalnya menstruasi bulanan itu menjadi tidak menstruasi atau berhentinya menstruasi bulanan itu selama lebih dari 12 bulan. Oke. Ya. Itu memang terjadi dikarenakan indung telur atau yang biasa kita kenal dengan ovarium itu berhenti untuk menghasilkan sel telur sehingga pada akhirnya juga berhenti untuk menghasilkan hormon kewanitaan yang terdiri dari estrogen dan juga progesteron. Sehingga ketika tidak ada hormon kewanitaan itu tidak ada lagi yang mengatur siklus menstruasi itu. Sehingga akhirnya menstruasi itu secara alami pasti akan berhenti. Oke. Seperti itu. Berarti penjelasan lebih mudahnya ya buat Sobat K ini yang mungkin sudah mengalami atau berhenti menstruasi ya selama 12 bulan. Iya. Ini sudah masuk dalam masa menopause ya. Iya, betul Dokter sekali, ya, baik. Mas Yang Iksan. terjadi nih pada tubuh manusia ketika sudah mengalami menopause ini apa aja dok? Oke, jadi yang terjadi pada wanita yang sudah mengalami menopause itu adalah si indung telur itu kehabisan stok sel telur, di mana sel telur itu dia memiliki cangkang yang akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang tadi saya sudah katakan ya, sehingga estrogen dan progesteron itu ternyata bukan hanya berdampak pada organ kandungan, tapi juga berdampak ke seluruh tubuh, mulai dari otak, lalu tulang, lalu kesehatan jantung, ya metabolisme lemak, itu sangat berpengaruh sehingga terjadi memang berbagai perubahan-perubahan yang nantinya muncul berbagai gejala menopause juga, gitu. Kalau mau ditarik mundur sedikit ya, kenapa sih bisa terjadi menopause? Ya, jadi pada mulanya ketika seorang atau ada janin yang dikandung oleh seorang ibu,
Tuhan itu memberikan sekitar jutaan sel telur, ya. Jadi tiap janin wanita itu sudah diberkahi sel telur jutaan. Tapi memang dia dalam seiring perkembangannya bukannya tambah banyak tapi tambah menurun. Istilahnya dia akan terjadi proses kematian dan peluruhan dan kehilangan, sehingga makin lama bukannya makin banyak atau makin bertumbuh seperti sel tubuh lainnya, tapi dia malah makin sedikit. Jadi kalau pada awal masih janin itu setiap janin wanita dan bayi baru lahir, ya, bayi wanita baru lahir itu diberkahi sekitar jutaan sel telur. Ya, begitu banyak sekali. Tapi nanti seiring dengan perkembangannya, usianya, jadi beberapa perempuan itu akan terjadi fase menstruasi pertama, ya, itu yang kita kenal mungkin sebagai pubertas. Itu nanti yang tadinya dia bawanya sejutaan, 1 jutaan lah minimal, itu nanti pada masa pubertas itu dia akan berkurang sampai hanya 400 ribuan saja. Jadi berkurang lebih dari setengahnya. Dan itu terus menerus akan berkurang sampai akhirnya sel telur itu benar-benar habis. Itulah yang kita anggap bahwa pabrik telur sudah kehabisan stok dan menstruasi akan berhenti. Oke. Usia berapa ini biasanya, Dok? Ya, oke. Kalau usia itu banyak sekali yang mempengaruhi, ya, mulai dari rasnya. Jadi kalau ditarik tengah-tengahnya itu sekitar usia 50-51 tengahnya itu. Tapi masih dianggap normal ketika usia menopause itu terjadi pada wanita di usia 40 ke atas. Kalau di bawah 40 kita anggap itu sebagai menopause dini, ya. Dan kita itu lebih harus waspada karena yang tadi saya katakan bahwa wanita itu sangat bergantung pada hormon kewanitanya, bukan untuk kandungan saja tapi keseluruhan kehidupannya itu ke depannya. Oke, berarti kita kayak nggak kepingin tua gitu ya, Mbak Fitri, itu nggak sih? Rasanya warning banget kalau buat perempuan itu ya. Benar, perempuan nggak pengen cepet tua biar nggak bisa cepet-cepet menopause gitu pengennya. Nanti juga kita akan bahas ya bagaimana Sobat K biar kita bisa tetap sehat nih pada saat Sobat K mungkin sudah memasuki fase menopause atau di kemudian hari nanti. Dan penyebabnya tadi juga kita udah ketahui bagaimana gejalanya, ciri-cirinya nanti akan seperti apa, semua akan kita bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat.
Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Seperti biasa, Sobat K yang lagi dengerin, sekalian nonton lah, mampir ya ke YouTube channelnya K Radio bisa, atau mungkin lewat visual radio di website K Radio, k-radiojember.com atau k-radiojember.com. Bisa juga lewat Instagramnya Dr. Pamela ini ya. Bisa di dr.pamela.spog. Mantap. Wah, jadi kalau misalkan ada Instagram ini, suatu ketika pasien bisa langsung konsultasi lewat Instagram ya, Dok ya? Sekarang kan kita harus menggabungkan ya antara online dan offline ya. Oh, Jadi bisa digital ya, memberikan digitalisasi. kemudahan bagi semua orang. Benar. Nanti mungkin bisa lewat Instagramnya Mbak Fitri juga. Bisa banget ya, @fitradj_. Wih, mantap. Aduh, saking saya udah berapa bulan nggak aktif Instagramnya, mulai Juli, jadi udah nggak bisa lah diikut-ikutin kalau gitu. Kita masih ngobrol tentang hidup sehat selama menopause ya, waspada menopause sejak dini nih. Tadi sudah dijelaskan apa itu menopause Sobat K oleh Dr. Pamela Stefani Sidarta, dan bagaimana kita harus memahami ya, menopause ini biasanya terjadi pada usia, kalau diambil tengahnya tuh 50 sampai 51-an, bisa juga 40 ke atas ya, Dok ya, untuk normalnya ya. Nah, gejalanya yang masih belum kita ketahui seperti apa. Tapi sebelumnya nih Sobat K, karena mencegah itu kan pasti jauh lebih baik daripada mengobati. Semua pasti setuju. Maka saya pengen ngobrol dulu sama Mbak Fitri nih. Untuk pencegahan penyakit-penyakit atau mungkin kondisi-kondisi ya yang bisa kita alamin. Ini dengan cara apa? Metode kekinian yang bisa dijalankan nih kalau di Siloam Hospitals. Oke, terima kasih Mas Iksan. Jadi ya di Siloam sekarang ini tentunya kemudahan untuk semua para pasien ataupun masyarakat khususnya di Jember ya, terutama kalau pengen untuk mendeteksi kesehatan lebih dini. Sekarang di Siloam itu melayani digital lab dan radiologi. Kalau kita hubungkan dengan pembicaraan kita menopause hari ini, tentunya kalau perempuan itu biasanya ini ya Dok ya, apa sih yang paling akan bisa dicek gitu, terutama dan bisa dilakukan di lab atau radiologi itu apa Dok? Kalau untuk menopause sendiri ya, jadi kan menopause nanti mungkin kita bahas ya gejalanya seperti apa, lalu efeknya seperti apa. Mungkin yang terjadi perubahan adalah metabolisme secara keseluruhan ya, dimana memang kita ketahui bahwa usia menopause itu kan di atas 40 ya, dimana begitu banyak penyakit dengan relatif yang mulai bermunculan, mulai dari kolesterol ya, gangguan jantung, dan metabolisme gula itu mulai terpengaruh juga, dan juga otomatis juga berpengaruh pada osteoporosis atau kepadatan tulang. Nah, itu yang mungkin bisa dideteksi sejak dini di Siloam, bisa melakukan lab atau radiologi, dan juga rasakan kemudahan di digital lab melalui aplikasi My Siloam yang bisa Anda download di App Store atau Google Play Store. Jadi sekarang Mas Isan di Siloam tuh nggak perlu antri lagi, nggak perlu ke FO lagi, bisa booking dari rumah, langsung ada jadwalnya untuk bisa memeriksa kesehatan lebih dini gitu. Keren banget, makanya diinstal ya Sobat K, bisa di Play Store atau bisa di App Store, My Siloam Apps, maunya My Siloam gitu aja, langsung bisa di-download sekarang juga. Kalau udah punya, mungkin pengen ngecek jadwalnya Dokter Pamela juga bisa. Bisa di situ banget. Ya, bisa banget. Oke, balik lagi nih, karena tadi Dan masih saya ada yang... nambahin sedikit. Oh iya, silakan. Kita Siloam ini kan lagi mendukung juga Go Green, jadi kita paperless, di mana semua hasil pemeriksaan juga nanti kita kirimkan via elektronik atau via Betul email, sekali. ataupun juga WhatsApp, Betul. sehingga lebih untuk mendukung Go Green itu. Nah, Jadi itu kita dia. lebih sedikit penggunaan Iya. kertasnya. Kertas ya. Soalnya kadang-kadang kertasnya juga bisa jadi bungkusnya kacang Iya, ya Dok ya, betul atau ada sekali. tukang sayur datang, itu dia. Ya udahlah, kita kampanye penghijauan. Kembali lagi, tadi yang sempat kita tahan dulu adalah gejala atau ciri-cirinya orang kalau udah mau menopause itu kayak gimana Dok? Oke. Jadi saya mungkin sekalian saya menjawab Mbak Reni Kadewi Oh, ya. ada pertanyaan dimana- langsung ya? Ya. Mama saya menopause di usia 41 tahun, Dok. Apa memang usia segitu waktunya menopause? Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, usia di atas 40 tahun itu sudah bisa mengalami menopause. Ya, memang sih rata-rata di usia 50, tapi 40 ke atas sudah bisa. Nah, beberapa orang sebelum masuk fase menopause ini, jadi menopause itu tidak serta-merta langsung Menopause. besok saya menopause gitu, enggak. Jadi dia ada fase transisinya fasenya. juga ya. Itu berlangsung sekitar 4 tahun sebelum menopause. Oke. Jadi sebelum benar-benar berhenti menstruasi lebih dari 12 bulan tersebut atau 1 tahun, itu ada fase
transisinya, Oke. di mana sudah mulai terjadi perubahan-perubahan, muncul gejala-gejala menopause juga di fase-fase itu. Biasanya 4 tahun, Mas Iksan dan Mbak Fitri. 4 tahun Iya. ya. 4 tahun sebelum benar-benar berhenti mens itu atau sudah menopause itu biasanya muncul. Salah satunya yang paling sering itu rasa hot flashes ya. Jadi hot Oke. flashes itu rasa semburan panas yang terjadi dari dalam tubuh. Itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Dari yang cuma sekali setiap hari, 2 kali sehari, bahkan ada yang merasakan itu tiap jam. Rasanya itu seperti terjadi ada kayak kebakaran di dalam diri, sehingga itu menimbulkan rasa panas mulai dari dada terus menyebar ke wajah terus ke seluruh tubuh, dan itu bisa gobius ya istilahnya, berkeringat banget, dan itu cuma berlangsung beberapa menit aja, habis itu sudah hilang lagi. Cuma itu diikuti juga dengan rasa berdebar-debar, rasa kayak habis maraton tiba-tiba padahal nggak ada ngapa-ngapain, dan itu rasa Oke. yang tidak nyaman. 80% wanita yang mau menopause itu merasakan itu. Cuma memang ada yang istilahnya bisa mentoleransi, ada juga yang sampai kuat ya. mencapai mencari pengobatan seperti itu. Selain dari hot flashes itu yang paling Iya. sering ya, selain itu juga depresi ya. Jadi kalau sekarang mungkin udah banyak mengenal ya depresi, seperti ada Iya, jadi iya. gangguan mood ya, jadi lebih sering emosional, lebih sering sensitif ya. Jadi kok semakin tua semakin sensitif, mungkin juga ada pengaruhnya ke sini. Ya, jadi memang wanita-wanita yang sudah mendekati menopause itu atau sudah mengalami menopause itu cenderung merasa suatu gangguan mood ya, dan juga bisa sampai ke gangguan depresi atau merasa kayak nggak bersemangat, kayak nggak ada tujuan hidup lagi, susah tidur kayak gitu. Nah, selain dari itu juga biasanya ada gangguan demensia. Demensia. Jadi Ingatan tuh sempat ya. jadi sering lupaan, pikun ya, mulai rasanya kok pikun, di bibir sudah mau ngomong A tapi nggak bisa keluar apa yang mau diucapkan, karena itu kayak sisa apa itu tapi tiba-tiba lupa, atau naruh apa gitu lupa. Tadinya mau ke pasar beli ikan, jadinya beli Tahu. sayur ya. Ikannya dilupain gitu kan. Itu Iya. bisa seperti itu. Yang penting jangan lupa suami gitu Oh kan. iya benar. Jangan bahaya. Atau lupa Itu yang keluarga di bahaya rumahnya. itu. Nah, selain itu juga memang ada gangguan-gangguan yang biasanya menyertai dari otot dan tulang ya. Oke. Jadi beberapa wanita juga mengalami rasa kayak ngilu-ngilu, persendian ya, lalu mulai juga penurunan daripada kepadatan tulang juga terjadi. Oke. Mungkin yang paling banyak itu ya, jadi mulai dari Fase-fasenya ya. rasa terbakar itu, Hot flashes. kepikunan, Oke. gangguan mood atau tidur, lalu juga dengan osteoporosis atau gangguan atau penurunan kepadatan tulang. Oke, osteoporosis fungsi tulang itu ya, Dok ya. Iya, kepadatan tulang. Jadi seringnya orang tua cuma keseret dikit, udah patah. Beda kalau kita kan ya jatuh 10 kali juga mungkin belum patah gitu ya. Iya, paling hatinya aja, Dok, yang patah Itu jatuh cinta bolak-balik. itu. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp KI Radio. Jadi ada Dika, almarhumah saudaranya itu dulu menopause di bawah usia 40 tahun. Nah, itu apakah memang sering terjadi pada wanita saat ini, Dok? Iya. Jadi yang menentukan umur berapa sih seorang wanita itu akan menginjak menopause itu banyak macam, ya. Jadi memang kalau di atas 40 tahun kita anggap itu sebagai suatu normal, tapi kalau di bawah 40 tahun kita anggap itu suatu menopause dini, ya. Dimana biasanya memang gangguan indung telur. Jadi yang tadinya itu indung telurnya bisa bertahap menghabiskan sel telur, ini indung telurnya itu lebih boros. Jadi belum usia 40 tahun si indung telur itu udah kehabisan si sel telur. Nah, biasanya itu ada gangguan genetik tersendiri ya, lalu gangguan dari keturunan juga. Jadi wanita-wanita yang lahir dari ibu yang lebih cepat menopause itu biasanya cenderung juga akan mengalami menopause dini. Oke, dari Seperti keturunannya itu. ya. Baik, berarti Tapi faktor benar-benar kenapa sih bisa itu sampai sekarang juga masih belum diketahui. Masih kuasa yang ilahi. Itu masih ini ya, berarti. Tapi pemeriksaan misalkan orang pengen periksa gitu ke dokter, bisa ya, Dok ya, untuk jaga-jaga takutnya tiba-tiba dia bisa cenderung menopause di bawah usia normalnya gitu, Dok. Jadi memang kejadian menopause dini atau di bawah 40 tahun itu cukup jarang ya. Nah, sebenarnya sih kita tidak perlu rutin untuk mengecek pemeriksaan lab untuk mengetahui apa kita menopause apa enggak. Jadi karena tadi yang saya katakan bahwa menopause itu ditegakkan dari kondisi di mana kita tidak haid selama 12 bulan
di luar daripada ada gangguan yang lain. Ya. Jadi ada orang juga yang memang tidak haid 12 bulan tapi ada gangguan kelainan gondok, kelainan hormon menyusui, terus ada kelainan dari yang lain ya, metabolisme, sehingga itu bisa membuat haidnya tidak terjadi selama 12 bulan tapi belum menopause. Gitu. Oke, baik. Masih banyak lagi yang kita bahas ya, dan tentunya nanti layanan-layanan dari Siloam Hospitals yang bisa mendukung juga, bisa selalu membantu bagaimana Sobat Ki bisa menjaga kesehatan sehari-hari, tetap di BTS berbagi tips sehat. Kamu masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Selamat sore nih buat Sobat Ki yang lagi nonton YouTube channel Ki Radio atau mungkin sekarang lagi nonton lewat Instagramnya Dokter Pamela, kita sapa juga ya. Jadi pemirsa-pemirsanya Dokter Pamela ini juga, aduh banyak banget tuh dok. Kalau lewat kapan-kapan lewat TikTok juga gimana ya? Biar ada yang ngasih gift ya. Oke, siapa tahu ya kan tiba-tiba diklaim berapa ribu dapat. Oke. Berapa? Bisa. Lumayan. Kita nanti maksimalkan lagi TikTok Iya, ya. iya. Dekat sini jajanan banyak soalnya, dok ya bisa ditukarkan nanti. Baik.
Nah, yang namanya kesehatan ini adalah sesuatu yang pasti harus kita jaga terus ya Sobat Kay. Tapi tidak semua orang kadang mau secara rutin memeriksakan kesehatannya, mau langsung datang ke rumah sakit, apalagi kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat orang itu sulit untuk beranjak dari tempatnya, di tempat tidur atau mungkin susah untuk bepergian jauh-jauh. Pasti ada solusi nih Mbak Fitri untuk pasien-pasien seperti itu. Ya, betul sekali Mas Iksan. Jadi di Siloam ini bukan hanya melayani secara offline, tapi juga kita ada home care namanya. Oke. Jadi kita tuh standby, pasien atau sobat Ki yang ada di rumah cukup di rumah aja, bisa hubungin melalui CS kami dan ada promo nih Mas. Wow, tentunya. promonya. Ya. Itu yang paling menarik gitu. Nah, Iya itu yang dong. ditunggu Sobat K ya. Jadi ini ada injeksi vitamin C hanya 200.000. Bisa langsung datang ke rumah, jadi tidak perlu datang ke rumah sakit. Kita yang datang ke tempat Anda dan bebas biaya charge. Jadi nggak ada charge-nya. Cukup 200.000 aja bisa injeksi vitamin C. Jadi mungkin buat Sobat K yang mungkin tertarik untuk home care ya, kita siap. Karena itu layanan prima dari kita. Mantep ya. Kalau misalkan mager, apalagi lagi sakit ya. Betul, karena kalau sakit udah males kemana-mana ya Mas ya. Benar, orang kita sehat aja bisa berpeluang mager ya Iya, kan ya. betul Apalagi banget. kalau lagi sakit nih. Manfaatkan layanan home care ini, Sobat K bisa mendapatkan promo injeksi vitamin C tadi ya, 200.000. 200.000 aja. Harga yang sangat terjangkau nih pastinya ya Sobat K. Masih membahas juga tentang menopause sore hari ini. Tadi kan sempat kameramen kita bertanya, Dokter Pamela ya, setelah menopause itu adakah kasus kira-kira bisa menstruasi lagi gitu? Ya, jadi setelah menopause itu ditegakkan ya, dimana telah kita tanyakan ke sobat yang pasien ya, bahwa dia sudah berhenti menstruasi 12 bulan itu, dan ternyata setelah pernah menopause itu ada fase keluar lagi perdarahan. Apakah itu perdarahan haid? Jawabannya bukan. Ya, jadi setiap perdarahan yang terjadi setelah fase menopause itu yang kita namakan perdarahan pasca menopause. Dan itu kebanyakan tidak normal. Biasanya penyebabnya banyak ya. Apakah memang dari gangguan struktur kandungan ataupun ada keganasan ya, atau kanker, atau misalnya dia hanya penebalan saja, itu bisa. Berarti itu bukan situasi menstruasi ya dok, tapi Iya. hanya pendarahan pasca menopause. Betul. Dan itu biasanya sangat harus diwaspadai bahwa itu suatu perdarahan yang tidak normal, dan sebisa mungkin itu diperiksakan lebih cepat dan lebih awal. Langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat ya, kalau Iya. misalkan hal itu terjadi. Kalau misalkan pendarahan itu bisa terjadi, tapi kalau misalkan kayak peluang orang bisa hamil lah gitu, kira-kira gimana dok? Kadang ada yang masih ini ya, mendambakan gitu ya. Betul. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa menopause itu terjadi karena memang sel telurnya sudah out of stock gitu, Oke. udah habis, sehingga tidak terjadi siklus menstruasi bulanan. Nah, dalam proses kehamilan itu dibutuhkan sel telur dulu, ya. Jadi kalau sel telurnya sudah habis, harusnya itu tidak mungkin terjadi, ya, seperti itu. Jadi sudah tidak mungkin terjadi Iya, ya. tidak mungkin terjadi. Oke. Karena ya sudah sel telurnya udah habis gitu, apalagi yang mau dibuahi, apalagi yang akan menjadi janin gitu. Oke, baik. Kalau begitu sudah terjawab ya Sobat K ya, karena tadi juga sempat dijelaskan di awal oleh Dokter Pamela nih. Nah tentunya yang kita perlu tahu nih dok, ketika orang sudah memasuki atau wanita ya khususnya fase menopause nih, apa yang akan terjadi pada kesehatan tubuhnya? Semakin menurunkah fungsi-fungsi kesehatan dalam atau organ-organnya itu dok? Iya. Jadi menopause itu bukan hanya konsekuensinya tidak dapat haid ya, atau tidak datang bulan, tapi konsekuensinya adalah kehilangan hormon kewanitaan, terutama adalah estrogen. Di mana estrogen itu bukan hanya berpengaruh pada organ kandungan, ya, bukan hanya rahim, bukan pada organ kelamin, ya, tapi juga berpengaruh ke seluruh tubuh. Jadi salah satunya itu memang bisa menimbulkan gejala-gejala yang tadi saya katakan, ada semburan panas, lalu mulai pikun, ya, lalu ingatan dan intelektual juga cenderung menurun juga seperti itu. Dan juga pastinya
kepadatan tulang juga ikut menurun, dan selain itu juga adanya gangguan dalam aktivitas seksual ya. Oke, baik. Mhm. Jadi ada perasaan yang tidak nyaman lagi, sampai mungkin terasa sakit karena memang semuanya ikut terganggu. Jadi yang tadinya kalau masih dapat estrogen itu masih ada pelumas-pelumasnya, kalau sudah menopause itu cenderung lebih kering seperti itu. Baik. Yang jelas ya karena dari faktor ini tadi ya, Dok, kekurangan hormon tadi ya. Iya. Hormon estrogen yang sudah semakin menurun, maka kesehatan akan sangat berpengaruh nantinya Sobat K. Ada pertanyaan yang masuk dari Vika. Kalau semisal nih kita mengkonsumsi obat-obatan, itu apakah bisa mempercepat peluang menopause nih? Kalau obat-obatan tertentu memang bisa menyebabkan menopause ini, misalnya obat kemoterapi. Karena obat kemoterapi bukan hanya menghambat sel-sel daripada yang ganas saja atau sel kanker, tapi dia juga bisa menghambat sel-sel indung telur itu sendiri ya, dan dia bisa istilahnya lebih cepat mematikan si sel-sel telur yang tadi istilahnya masih banyak cadangan, ini tiba-tiba lebih cepat pada habis gitu. Biasanya sih obat kemo. Obat kemo, berarti para pasien kanker ini ya, Dok ya? Iya. Mereka bisa mengkonsumsi obat-obatan itu bisa lebih cepat juga. Iya, atau kena sinar radiasi ya. Oke. Itu juga bisa. Makanya dari sini, waduh ini penting banget selalu jaga-jaga kesehatan ya. Dan gak ada salahnya juga Sobat K, ketika kita masih dalam kondisi sehat itu adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Mbak Fitri pasti selalu mewanti-wanti nih ya Mbak Fitri ya. Betul. Iya. Dengan cara apa nih sebaiknya kita Mbak? Jadi jangan lupa buat Sobat Ki semuanya jangan meremehkan apapun itu ya. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lupa untuk konsultasikan kesehatan apabila kalau yang disebutkan Dokter Pamela itu sudah mulai dirasakan ya. Apalagi buat yang mungkin menopause di usia kurang dari 40 tahun ya Dok. Mungkin bisa diperiksakan di dokter spesialis OB-GYN. Dalam hal ini ada Dokter Pamela melalui aplikasi MySiloam atau juga bisa Anda hubungi CS kita. Jangan lupa follow juga akun Instagram kita di @siloamjember karena pastinya banyak sekali informasi kesehatan yang akan memberikan edukasi juga untuk semua yang ada di rumah. Ada promo-promo juga ya Mbak Iya Fitri banyak ya? banget Banyak karena dong. ada satu lagi kalau boleh ya Mas Oh ya. iya boleh banget. Jadi di Siloam ini ada alat baru namanya mamografi. Nah itu untuk mendeteksi kanker payudara. Jadi bulan Oktober ini kan bulan kesadaran untuk kanker payudara. Iya, betul Jadi sekali. mungkin buat Sobat K ya khususnya juga usia 40 tahun ke atas mungkin ibunya bisa mendeteksi lebih dini kanker payudara itu melalui pemeriksaan mamografi yang sudah ada di Siloam Hospital Jember mulai bulan Juli dan sudah mendapat izin Mas. Wih, Gitu. keren Luar banget biasa. ya. Nggak perlu ke tempat lain ya. Sudah ada Siloam Hospital Jember yang siap membantu untuk pelayanan kesehatannya Sobat K ini. Dan yang jelas medical check up itu penting banget ya Mbak ya. Penting banget. Ada promo nggak medical check up-nya? Iya, yang jelas kalau medical check up di kita tuh ada namanya promo Primah Basic ya. Itu banyak banget mulai dari gula darah, kemudian juga selengkapnya itu bisa di follow di Instagram kita ya Mas Oke, ya. Siloam Karena udah Jember ya. kita sematkan. Jadi buat semuanya coba sadar dan aware lagi, rutin untuk melakukan medical check up, juga gak usah jauh-jauh, cukup di Siloam Hospital Jember. Karena ada juga Mas promo 15% apabila mereka bisa booking lewat digital lab. Wih, Pakai mantap. kode Keren, bookingnya keren. TREAT15. Oke, itu dia. Mantap. Maka nggak ada alasan lagi untuk tidak menjaga kesehatan secara dari dini ya Sobat K. Masih ada sesi-sesi lain yang akan kita bahas lagi Sobat K tentang menopause. Tetap di 102,9 FM KI Radio.
Sore hari ini kita masih mengulas tentang menopause ya Sobat K. Jadi bagaimana hidup sehat selama masa menopause dan yang perlu diwaspadai adalah menopause dini. Saya masih bersama Dr. Pamela Stefani Sidarta, SPOG, dokter spesialis obstetri, ginekologi Siloam Hospitals Jember, dan Mbak Fitria Dwijayanti, selaku marketing communication Siloam Hospitals. Banyak banget yang sudah kita bahas nih mengenai menopause, tapi tentunya kita masih bertanya-tanya juga, menopause ini kan tadi menurunkan fungsi ini ya, kesehatan juga ya dokter ya. Gimana caranya orang yang udah menopause ini bisa tetap sehat gitu dok? Oke, tips sehat. Iya. Karena kita berbagi tips sehat di sini. Iya dong. Jadi kan menopause itu banyak banget masalahnya. Misalnya kalau soal demensia itu sendiri ya, mungkin ya kita bisa bantu untuk latih olahraga pikiran ya. Jadi sekedar untuk membaca, terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, mulai dari misalnya berkebun atau merawat hewan, atau misalnya menata bunga, merangkai bunga, itu juga bisa sebagai olahraga otak. Selain itu juga karena menopause itu meningkatkan resiko kelainan jantung ya, mulai dari penyakit jantung koroner, stroke, lalu kolesterol, sehingga dibutuhkan juga aktivitas yang lebih lagi dalam hal olahraga fisik ya, dimana mungkin yang disarankan olahraga itu kalau bisa sekitar 30 menit setiap hari ya, mulai dari berjalan, berenang, lalu sepedaan, baik sepeda statis ya, ataupun juga naik turun tangga seperti itu. Tapi kembali lagi itu menyesuaikan kepada kondisi-kondisi yang sudah ada. Dan selain itu juga, selain dari olahraga yang rutin itu, ada juga disarankan untuk angkat beban ya. Jadi angkat beban sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi bukan angkat beban kayak aderai, tapi sesuai kapasitas ya. Jadi itu namanya penguatan otot, itu sangat bagus untuk dilakukan 2-3 kali per minggu, sehingga itu nanti akan mencegah daripada gangguan metabolisme ya, penyakit jantung koroner, stroke, gangguan metabolisme kencing manis ataupun tekanan darah tinggi. Lalu selain itu juga menguatkan kepadatan tulang dan massa otot lagi, sehingga nanti juga bisa mencegah jatuh atau kepatahan tulang ya. Jadi kebanyakan kan juga masalah-masalah pada orang tua itu adalah pengeroposan, lalu tidak bisanya berjalan karena gangguan daripada tulangnya, entah itu patah atau mungkin aus. Nah itu memang harus dibentuk sejak dari waktu muda dan tetap dipertahankan pada usia sudah menopause juga ya. Selain itu juga untuk yang gangguan mood juga ya, bisanya melakukan suatu relaksasi, mengerjakan hobi, atau membuat suatu tujuan hidup yang menyenangkan dirinya. Selain itu juga merawat cucu juga bisa ya, itu sesuatu yang menyenangkan dan itu berinteraksi ya, sehingga ketika cucu kita mungkin temani belajar, kita ikut juga membaca seperti itu. Yang penting tetap produktif ya dok ya. Ya, betul. Jadi, sekali. Misalkan boleh. Dan selain itu juga kalau misalnya memang gejala-gejala menopause ini sudah sangat mengganggu, bahkan mungkin menjadi suatu penyakit ya, bisa dilakukan pemilihan terapi suli hormon atau penggantian hormon, sehingga walaupun sudah menopause, di mana hormon kewanitaan itu sudah tidak terbentuk oleh tubuh, itu nanti diasup dari luar gitu, hormon estrogen maupun progesteronnya sendiri, sehingga tetap bisa membalanskan dan meningkatkan kualitas hidup dari wanita-wanita yang sudah menopause gitu Mas Iksan. Semua orang atau semua wanita ya pasti mengalami menopause ya. Iya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Jadi jangan takut Sobat K, asalkan tetap hidup dengan sehat dan seimbang. Nutrisi juga penting ya dok? Penting sekali ya. Karena kan memang sudah mulai gangguan atau perubahan dari metabolisme itu ya, metabolisme lemak, sehingga pemilihan makanan-makanan juga harus lebih sehat ya. Makanan yang terlalu berlemak, tinggi gula itu mulai dikurangi. Kita lebih menyarankan makanan yang kombinasinya sehat gitu, 4 sehat 5 sempurna kalau zaman dulu ya. Jadi tetap harus ada lauk, ikan, telur, ayam, daging, itu nggak apa-apa, dibarengi dengan sayur, buah-buahan, karbohidrat gitu, dan jangan lupa air putih ya. Jangan air-air yang yang paling mengganggu biasanya juga adalah gangguan dalam aktivitas seksual ya. Nah beberapa masalah juga itu
terjadi adalah gangguan aktivitas sehingga itu kan mengurangi kenyamanan dalam berhubungan dengan pasangan. Ya. Jadi pertama memang komunikasi kuncinya ya, baru saling memahami bahwa kita tidak selalu muda, tidak selalu sama seperti dulu, kita saling memahami lagi. Yang kedua kita saling support lagi. Yang ketiga mungkin kita bisa bantu, misalnya ada rasa kurang nyaman pada saat hubungan suami istri, kita bantu dengan pemberian hormonal atau sekedar gel juga, itu bisa sangat membantu. Oke. Siap. Ya. Itu dia ya, caranya bisa tetap sehat pada saat menopause. Nah, kalau menopause ini sudah pasti dialami oleh wanita, bisa nggak diperlambat dulu, ditunda dulu ya menopause-nya ini? Pengennya kan fungsi tubuhnya bisa tetap waktu masih muda. Jadi menopause itu sudah ditentukan yang ilahi. Ya, kita tidak ada satu hal pun bisa menunda menopause itu atau mempercepat menopause. Benar-benar itu dari kondisi tubuh kita yang menentukan kapan sel telur kita habis, dan itu sangat bervariasi dari setiap wanita, itu sangat variatif. Sehingga kita memang tidak bisa menentukan bahwa saya mau nih menopause 10 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Jangan sekarang dulu gitu ya. Jangan sekarang, nggak bisa. Gitu. Meskipun kita tetap berusaha seimbang. Iya. Yang kita bisa jaga adalah kesehatan kita pada saat menopause itu. Jadi kalau menopause memang kita nggak bisa tunda, tapi kan kita bisa menyikapinya dengan cara yang lebih sehat, sehingga kan poin dan tujuannya kita tetap hidup sehat gitu. Kan kita nggak peduli kita mau haid apa enggak, ya penting kan kita nyaman hidup sehat, tetap senang dan bahagia menjalani hidup, dan kualitas hidup kita tetap terjaga. Seperti itu. Ya, diterima aja lah ya. Semuanya pasti akan mengalami masa-masa menopause, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu mitos dan fakta. Ini kipasnya udah ada semua ya, Mbak Fitri juga udah ada. Oke. Sambil lanjut juga ya. Jadi ini kayaknya pas di live Instagramnya Dr. Pamela nih ya. Gak apa-apa, aman. Sedikit accident ya. Nah, itu memang sudah di-skenario kan. Oh gitu, biar ada gimmick-gimmicknya gitu ya. Tapi gimana, HP aman ya? Aman ya HP. Walaupun ya. bukan iPhone 15 Pro Max. Oh. Belum rilis soalnya. Iya. Oke, siap. Kalau gitu kita ke ini beberapa pertanyaan, sebenarnya ada juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pamela, tapi siapa tahu sobatnya kelewatan nih. Yang pertama adalah menopause memicu kenaikan berat badan. Mitos atau fakta ini, Dok? Fakta. Oh, fakta ya. Iya. Karena memang ketika terjadi kita masuk dalam fase yang lebih senior ya, jadi di fase yang usia lebih tinggi lagi, otomatis metabolisme cenderung akan menurun. Gitu. Sehingga memang pada saat terjadi menopause itu sendiri, ya pasti otomatis segala perubahan bisa terjadi ya, metabolisme juga berubah, dan itu akan memang memicu untuk resiko peningkatan berat badan berlebih gitu. Dan kadar kolesterol juga jadi berubah pada saat setelah menopause. Sehingga memang resikonya tadi yang saya katakan bahwa kejadian penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, gagal jantung itu lebih tinggi memang. Baik. Jadi ya hati-hati ya, tetap jaga terus nutrisi yang masuk ya, Dok, ya, ke dalam tubuh. Berikutnya, seimbangkan dengan olahraga yang paling penting gitu. Karena kan masa otot juga itu cenderung berkurang pada saat orang sudah usia lanjut, sehingga otot itu berkurang, yang menggantikan apa? Lemak gitu. Oke. Berikutnya, menopause dimulai di usia 50 tahun. Fakta juga ya, hampir aja mitos, Mbak. Fakta bisa, rata-ratanya tadi saya katakan di usia 50 tahun, 51 sih kalau yang benar-benar mediannya. Tapi bisa diawali, jadi kan itu rata ya, kita ambil tengahnya usia 50 tapi masih dianggap normal ketika di atas 40 tahun ke atas. Baik. Yang ketiga, ini kan wanita yang mengalami menopause, tapi di sini pria juga bisa mengalaminya, menopause. Apakah ini fakta atau mitos, Dok? Mitos ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak mitos, ada karena fungsi apa gitu ya? Karena kan pria nggak punya sel telur, jadi yang tadi saya bahas kenapa menopause terjadi, karena sel telurnya habis stok gitu. Kalau pria kan nggak ada, sperma tetap terproduksi ya. Jadi meskipun kecuali ada, kalau wanita jadi-jadian juga bisa gitu ya. Aduh, mau nyebut nama nggak mungkin ya. Baiklah.
Jadi, tapi ada kondisi yang sama gitu nggak dok? Kayak mirip-mirip menopause gitu pada pria gitu mungkin? Penurunan gitu. Tidak terlalu sama. Jadi kalau pada cenderung memang hormon testosteron itu bisa menurun ya pada pria, gitu. Cuma memang dia tidak seperti wanita di mana itu terjadi karena memang sudah sel telurnya itu udah habis Udah gitu. habis. Kalau dari pria memang otomatis segalanya kan sudah mulai menurun ya seiring dengan usia, sehingga hormon testosteron itu biasanya cenderung menurun sehingga banyak orang tua menjadi botak, lalu spermanya menjadi kurang baik. Nah, seperti itu karena gangguan dari testosteronnya itu sendiri. Ya bersyukurlah ya para pria ya. Ya, nggak ada matinya ya. Tapi tetap jaga kesehatannya untuk para pria. Kemudian menopause, yang ke berikutnya. Terapi hormonal pada menopause ini berbahaya bagi kesehatan. Tengah-tengah deh, Tengah-tengah? iya. Oke. Jadi terapi hormonal itu memang kita indikasikan pada pasien-pasien yang memiliki keluhan yang mengganggu kualitas hidup, di mana tidak ada faktor-faktor yang menghalangi penggunaan daripada terapi hormon. Karena memang ketika kita memberikan hormon dari luar, otomatis ada beberapa tipe sel yang ikut berkembang dengan kita beri asupan hormon itu. Salah satunya adalah sel kanker ya, kanker payudara yang tadi mungkin hubungannya tadi tentang mamografi itu kanker payudara sangat bisa terpicu oleh penggunaan hormon estrogen itu. Ya, kanker kandungan juga bisa. Jadi ini Jadi masih tengah-tengah. tengah-tengah, jadi ketika kita memutuskan untuk memberikan terapi suli hormon, memang harus ada indikasinya, bukan hanya sekedar pengen menunda menopause itu, atau misalnya mau mencegah osteoporosis ya, atau mau mencegah penyakit jantung, nggak seperti itu. Tapi ada masalah misalnya sudah terjadi osteoporosis berat, atau misalnya gangguan mood yang berat, dia depresi, kita berikan obat antidepresi tidak membantu, ya kita berikan estrogen, itu biasanya bisa membantu. Jadi dia memang ada benefit dan risknya juga, ada keuntungan maupun resikonya. Tetap kita balanskan pada tiap pasien itu yang mana sih lebih tinggi benefitnya atau resikonya. Kalau benefitnya lebih tinggi ya kita berikan, kalau resikonya lebih tinggi kita tidak berikan, karena banyak juga hal-hal lain yang bisa dilakukan selain daripada terapi suli hormon itu. Oke, baik. Semuanya sudah terjawab ya Sobat K, mana yang mitos, mana yang fakta, ada juga yang tengah-tengah tadi. Nah, kalau mungkin Sobat K yang merasa masih ragu-ragu dengan kondisi kesehatannya, jangan khawatir untuk segera terus lakukan pemeriksaan di Siloam Hospitals Jember. Dari Mbak Fitri tadi udah banyak banget nih info-infonya ya, mulai dari digital lab ya, Betul. radiologi, ada home care, My Siloam, ada lagi mungkin ya mau disampaikan ini Mbak? Ya, yang mau disampaikan buat Sobat K, mungkin kalau tadi pembicaraan kita sama Dokter Pamela mungkin belum puas, kalian bisa bertemu dengan Dokter Pamela di Siloam Hospital Jember di hari Senin sama dengan Sabtu dengan jam mulai dari jam 8 sampai jam 1 untuk yang siang, dan juga ada di Selasa dan Rabu ada praktek jam 5 sampai dengan jam 8, Jumat jam 4 sampai jam 6, dan Sabtu juga praktek ya dok ya? Iya. Praktek di jam 4 sampai dengan jam 7. Jadi mungkin untuk Sobat K semuanya yang ingin berkonsultasi lebih bisa datang ke Siloam untuk bertemu dengan dokter. Oke, yang penting jangan hari Cantik. Minggu ya. Jangan minta ketemu hari Minggu, yang penting ya dok ya. Iya. Kalau minta ketemu hari Minggu di tempat lain, Wih, di Siloam. bawa olahraga, Iya. kulineran gitu-gitu ya, atau mau nonton film, itu bisa juga. Oke. Udah off aja. Baiklah, ini sepertinya Memang kita, sudah disudahi. Baik-baik. Kalau gitu mungkin dokter ada closing statement nih soal pembahasan kita kali ini. Oke, menopause itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua wanita yang berumur, ya. Tetapi yang tidak pasti adalah kita menjadi tidak sehat, Oke. sehingga utamanya adalah jagalah kesehatan Anda, bukan semata-mata untuk menjaga Anda tetap sehat ataupun hidup nyaman, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan bisa menikmati waktu-waktu berharga Anda selama masa-masa lansia. Begitu mungkin ya Mas Oke, Iksan. siap. Terima kasih Dr. Pamela Stefani Sidarta, Mbak Fitria Wijayanti, terima kasih juga. Mas Iksan. Banyak banget nih yang kita ketahui, banyak banget yang sudah kita pelajari.
Sobat Ki tentang menopause. Jangan lupa kalau mungkin kamu ketinggalan informasi-informasinya atau kelewatan episode-episode BTS sebelumnya, langsung meluncur ke YouTube KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Hati-hati di jalan, Dokter Pamela dan Mbak Fitri. Terima kasih Mas Mas Iksan dan Sobat K semuanya. Oke, sampai ketemu lagi juga Sobat K di BTS edisi berikutnya. Matikan aja.